يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah yang berada di muka bumi ini. Tentunya tujuan kita yang pertama adalah dalam rangka mencari keridaan Allah, dan yang kedua adalah kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Tentu kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang najis ainiyah, ya, atau najis yang nampak atau kelihatan oleh kedua mata, ya. Itu pada halaman 66. Kalau yang kitab kecil halaman 66 baris ke-12 dari bawah. Ya, baris ke-12 dari bawah, wa suratuhu. Ada. Halaman 66 baris ke-12 dari bawah. Ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa suratuhu, ya, wa suratuhu fima idza tanajjasa famuhu wa in baqiyal asar ma'ar raihah lam yadhar aidan wa in baqiya launun najasa wahdah wa huwa ghairu asril izalah lam yadhar wa in asara kadamil haid yusibus saub wa rubama la tazulu ba'dal mubalaghah fas-sahih annahu yadharu lil asri wa in baqiyatir raihah wahdaha
wa hiya asratul izalah karaihatil khamri masalan fayutahhirul mahal aidan alal azhar summal baki minal laun war raihah ma'al asri zahir ala sahih wa qila najasun ma'fu anhu wa la yashtaratu fi husulit tahara asrus sawub ala rajih summa syaratat tahara an yaskubal ma' alal mahallin najas falau ghamasa as-sawb wa nahwihi fi tasti fihi ma'un dunal kullataini fasahih alladhi qalahu al-jumhur al-ashab annahu la yathal li'annahu yusaluhu ilal ma'i tanajjas likillatihi wa yakfi an yakuna al-ma' ghamiran lin najasah ala sahih wa qila yustaratu an yakuna sab'ata ad'afi al-baul wallahu a'lam. Di sini ada penjelasan dikatakan oleh muallif atau pengarang kitab ini ya mengenai cara untuk menghilangkan najis ainiyah ya atau najis yang nampak, najis yang kelihatan ya. Ada satu gambaran wasuratuhu ya. Gambaran ini akan memperjelas ya bagi kita agar kita lebih paham lagi bagaimana cara menghilangkan najis yang kelihatan. Ya. Biasanya kan yang susah itu yang enggak kelihatan. Ya, tuh kalau yang kelihatan mah kita kelihatan tuh gampang kita cuci, kita apain itu kalau udah hilang ya rupa, rasa dan warnanya itu udah jelas itu sesuatu yang tadi terkena najis aini jadi apa? Jadi suci ya. Nah, ada satu contoh gambaran di sini ya diambil oleh pengarang kitab ini ya kata beliau fima idza tanajjasa famuhu. Ya, apabila seseorang ya mulutnya itu terkena najis atau mulutnya itu ada najis. Ya. Ustaz kok bisa mulut kena najis? Ya bisa aja. Ya, mungkin dia makan bangke ya atau dia makan apa itu? Ya, kotoran ya atau dia mungkin ya minum sesuatu yang haram seperti khamar ya itu kan mulut orang-orang yang seperti itu menjadi apa itu najis mulutnya itu ya. Nah, kalau seseorang itu di mulutnya itu terkena najis ya tuh apa kata pengarang kitab ini ya wa in baqiyal asar ma'ar raihah lam yathar aidan ya ketika tuh mulut habis dibersihin ya tapi masih nyisain apa ya? Nyisain bekas dan juga masih nyisain bau atau masih ninggalin bekas atau ninggalin bau pada najis yang ada di mana? Di mulut tuh orang. Ya. Nah, meskipun dia udah bersihin tapi masih ninggalin bau dan masih ninggalin apa namanya itu ya, bekas lam yathar aidan maka mulutnya itu belum dikatakan apa ya? Udah suci atau udah bersih. Ya, kenapa? Karena ini adalah yang terkena pada mulut tuh orang ya, bentuk najisnya adalah najis ainiyah. Ya, najis yang apa? Yang kelihatan. Ya, najis yang nampak ya, berarti harus apa itu? Hilang. Ya, tuh. Lah bagaimana Ustadz gambarannya kok ketika seseorang habis terkena najis pada bagian mulutnya sesudah dibersihkan dia belum bisa dikatakan suci. Ya, ya tadi karena masih ninggalin bekas dan juga masih ninggalin apa? Bau. Ya. Nah, siapa yang tahu nih? Ya, kalau masih ninggalin bekas dan masih ninggalin bau atau kita suruh orang cium mulut kita mau enggak orang? Hah? Ya enggak lah, diri kita sendiri yang harus sadar kalau mulut kita ini masih terkena najis. Ya, artinya belum suci. Ya. Nah, ini yang repot ini. Ketika ada seorang laki sudah berkeluarga, di mulutnya masih ada najis, maaf. Dia ngapa?
qublatuz zaujah. Dia mencium suami istrinya. Ini gimana nih? Ya berarti tuh istrinya terkena apa? Najis. Ya, kalau ada kan seorang suami yang kerjaannya ngapain? Beler. Ya, kerjaannya mabok. Ya, pulang mabok tuh bininya diapain? Diciumin, diapain tuh. Padahal mulutnya masih kena apa? Najis. Ya, najis apaan tuh kan? Najis dari khomer. Khomer itu kan najis. Ya, nah kalau gininya dicium itu berarti otomatis bininya terkena apa ya? Nah, najis. Ya, jadi jangan mau dicium dulu bini yang habis laki punya minum khomer. Harus diapain dulu? Dibersihin. Ini kan mau khomer baunya juga ngapa itu? Ya, baunya juga santer kan khomer itu. Ya, nggak gampang hilang dalam mulut kita itu. Ya, paling enggak dia harus apa? Ya gosok gigi, kalau enggak gosok gigi mungkin dia bersiwak, ya. Kalau enggak bersiwak mungkin pakai apa namanya, cairan yang biasa dipakai untuk orang berkumur-kumur. Tuh, itu kan tujuannya apa? Untuk menghilangkan bau dan bekas atau rasa yang ada pada apa? Pada mulut yang masih terkena najis, ya. Baik. Wa in baqiya launun najasa wahdah, ya. Apabila masih ninggalin cuma apa ya, laun. Apa itu laun? Warnanya aja yang ninggal. Baunya udah kagak. Tapi masih ada apa? Bekas tuh najis masih kelihatan, yaitu berupa warnanya. Ya, itu wa huwa ya ghairu asril izalah. Ya, dan dia itu ya tidak mendapatkan suatu kesulitan untuk apa ya? Al-izalah, untuk membuang ya bekas sisa najis yang ada, ya, maka dikatakan oleh pengarang kitab lam yathar, maka itu juga dikatakan belum suci itu mulutnya. Kalau tadi kan masih ninggalin dua sifat. Apa itu? Ya bekasnya masih ada dan juga baunya. Nah ini tinggal bekasnya doang. Dan nggak ada halangan yang membuat dia susah untuk ngilangin bekas itu najis. Ya, kalau memang nggak ada halangan yang membuat dia itu susah untuk membuang bekas najis tadi, maka tuh mulut masih dibilang apa? Najis. Ya, beda lagi nanti kalau memang susah dibuangin, lain lagi nanti ada tuh. Ya, tuh. Ini yang menjadi masalah apa? Ghairu asril izalah. Nggak ada suatu kesulitan untuk dia ngapain? Membuang apa tuh? Warna najis yang masih nempel. Ya, tuh. Wa inna asara. Nah, kalau memang dia menemukan suatu kesulitan, ya, susah banget nih najis dibuangin. Ya, seperti apa? Kadamil haid, darah bekas haid. Ya, biasanya darah bekas haid yang menempel, maaf, pada celana, ya. Seorang wanita itu, ya, itu agak susah dibuangin. Ya, kadang udah dikucek berkali-kali masih ngapa ya? Ninggalin bekasnya. Ya, tuh, udah dikucek, udah pakai sabun. Ya, tapi masih ada apa? Ninggalin warna kayak percik darah. Ya kan? Kan orang perempuan mohon maaf ketika datang haid kan kadang ada yang nggak ketahuan. Ya, datang-datang apa itu? Bocor aja kan begitu. Ya, tapi ada sebagian wanita memang ada yang dikasih tanda. Biasanya kalau pengen datang bulan perutnya ngerasa apa ya? Ya, mules ya atau kayak ada rasa sakit ya, perih di perutnya. Ini ada sebagian wanita ketika dia datang bulan memang nggak ketahuan. Paling tidak itu kan darah haidnya kena apanya? Kena CD-nya. Ya, celana yang dia pakai. Nah, ini sisa darah yang kena darah haid, sisa apa? Darah yang terkena celana dalam tuh perempuan tadi, kalau memang susah untuk dibuangin tuh, ya, seperti apa? Yusibus saub. Ya, tuh yang terkena pakaian, ya, wa rubbama la tazulu ba'dal mubalaghah. Ya, bisa jadi nih orang perempuan tadi udah berusaha keras ya untuk ngapain? Menghilangkan bekas darah haidnya tadi. Nah, apa pendapat para ulama? Fasahih,
annahu yathar. Maka ya bekas ada warna darah yang terkena bekas darah haid tadi itu menurut pendapat jumhur dikatakan tuh celananya udah apa ya? Udah bersih atau udah suci. Apa ilatnya? Apa alasannya? Lil usri. Karena memang apa? Ya, susah atau sulit untuk diapain? Dihilangkan tuh bekas noda darah. Ya, Bapak coba aja dah. Ya, kita punya pakaian kenain darah dah. Ya, itu kalau ya agak lama dikit tuh bekas darahnya nggak bakal hilang tuh. Ya, kayak kemarin tuh makanya orang-orang yang kerja jagal jarang pakai baju putih. Ya, pakai baju hitam atau pakai baju merah atau pakai warna lah yang penting karena nggak akan kelihatan. Tapi kalau baju putih kan kelihatan banget. Nah itu darah yang terkena itu kan darah itu najis. Ya, kalau memang susah dibuangin, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ini kalimat al-mubalaghah berarti udah seusaha semaksimal mungkin tapi masih kelihatan bekas darahnya, ya, itu dikatakan apa? Ya, dikatakan suci, ya. Karena alasannya tadi apa? Susah untuk dihilangkan. Wa in baqiyatir raihah wahdaha. Ya, sekalipun masih nyisain apa? Baunya saja. Ya. Berarti kita Pak memang dalam masalah najis harus detail betul-betul. Ya. Ya contoh yang udah saya kasih tahu aja kan. Masih banyak di antara kita banyak yang belum bisa bedain mana air mani, mana mazi, mana wadi. Ya. Padahal itu ketiga air itu ada lagi air kencing. Air kencing pasti beda dah ya. Ya, tuh. Itu ketiga air itu kadang masih banyak yang belum bisa bedain. Ya, nah cara bisa membedainnya gimana? Ya itu. Ya, ada yang dicium rasanya beda antara air mani dengan mazi dengan wadi. Ya, dari segi kekentalannya juga beda antara mani, mazi dan wadi. Ya, tuh. Nah, kita harus apa nih? Harus jeli Bapak sekalian. Ya, tuh. Makanya kita harus apa? Tahu benar-benar apakah najis itu apa? Berupa mani, ya kalau mani jelas kan nggak najis. Apakah wadi atau mazi? Nah, kalau kita nggak tahu, ya itu kita bilang ah tuh mani, padahal ya mazi, ya. Karena kan kalau air mani itu tidak najis, tapi orang yang keluar mazi wajib apa ya? Bersihin bekas ya celana yang terkena mazi dan wadi tadi. Tapi kalau orang yang terkena apa namanya? Mani, dia nggak najis bekas celananya, tapi dia harus ngapain? Mandi wajib. Ya, itu. Baik. Wahia asratul izalah. Ya, tuh, yaitu karena susahnya untuk menghilangkan karaihatil khamr nih, seperti bau khamr. Ya, ini kan bau khamr, Pak. Ya, bisa kita cium tuh orang-orang yang suka minum khamr, jangankan kita cium mulutnya. Tuh orang berdekatan sama kita aja udah bisa kita cium. Oh, ini orang habis mabok nih. Ya kan? Itu ketahuan. Ya, apalagi kita salaman, pelukan, cepapak cepikik, ya itu dia tahu jelas banget dah tuh. Ya, kalau orang ini habis ngapain? Habis apa? Mengkonsumsi sesuatu yang apa ya? Yang haram. Ya, itu. Baik. Fayadharul mahal aidan alal azhar. Ya, bahkan tempat yang terkena najis pun tadi menjadi suci menurut pendapat Al-Azhar. Ya, jadi Al-Azhar ini adalah pendapat yang diungkapkan atau dikatakan oleh sekelompok para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi ada kata sahih, ada as-sah, ya, ada muqabil as-sahih, ada al-azhar. Nah, itu macam-macam tuh. Ya, semua itu adalah pendapat dari para siapa? Para pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya, itu. Ma'al usri zahir ala sahih, ya. Itu karena memang susahnya untuk apa? Menghilangkan bekas yang terkena najis tadi
secara nyata ala sahih. Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan najasun ma'fu. Ya, itu bukan tidak najis. Najis tapi najis yang diapain? Yang dimaafin. Ya, bukan dia langsung suci, tapi dia najis, ya, tapi najis yang dimaafin. Apa sih bedanya? Ya, Ustadz, antara najis, jelas-jelas najis dengan najis yang dimaafin? Ya, ada najis sesuatu yang memang benar-benar najis. Ya, kalau benar-benar najis berarti itu harus kita pakai cara sesuai yang diajarkan oleh para ulama fikih. Ya, tapi kalau dimaafin itu najis, tapi karena ada suatu alasan, ya, karena ada suatu uzur sehingga menjadikan apa nih? Nih tadinya najis jadi apa ya? Dimaafin tuh. Ya, baik. Summal baqi minal laun war raihah ma'al asri tahirun ala sahih. Ya, tuh. Wa qila najis ma'fun anhu wa la yushtaratu fi husuli tahara asru saub ala rajih. Ya, ada pendapat mengatakan tidak diharuskan, ya, untuk menjadikan sesuatu yang terkena najis, baik itu pakaian kita atau tempat yang kita pakai untuk sholat, ya, seperti sejadah. Kalau terkena najis itu harus diapain? Harus diperas, tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan. Ya, cukup dia ngapain? Hilangkan bagian yang terkena najis itu saja yang dibersihin. Jadi nggak perlu diapain, di istilahnya itu dipelintir itu kan, ya diperas, biar apa? Biar kita bilang tuh ya najisnya itu benar-benar hilang. Itu nggak disyaratin seperti itu, ya. Tuh. Summa, ya, syartut tahara, ya, kemudian yang menjadi syarat untuk menjadikan tuh, ya, pakaian atau apapun yang terkena najis tadi menjadi suci, an yaskubal ma 'alal mahal an najas. Ya, untuk diapain? Yaskubal ma. Ya, yaskub al ma itu artinya dia disiramin air. Ya, disiramin apa ya? Air, tempat yang terkena najis tadi, ya. Falau ghamasa saub wa nahwihi fi tasti fihi ma'un dunal kullataini fasahih, ya, alladzi qala jumhur annahu la yudhar. Ya, kalau aja ada pakaian kita yang terkena najis, ya, kita pengen hilangin tuh najis dengan kita pengen cuci. Tapi cara mencucinya itu kita celupin ke dalam air yang airnya itu kurang dari 2 kula. Ya, nah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang ada tuh air jadi yang terkena najis. Ya, jadi kita kalau ngelihat tuh air yang kira-kira kapasitasnya itu kurang dari 2 kula, jangan kita cemplungin tuh baju atau apapun yang terkena najis tadi ke dalam tempat air yang ada kurang dari 2 kulah tadi. Kenapa? Karena kalau kita cemplungin atau kita ceburin, yang ada tuh air yang kurang dari 2 kulah tadi, tadinya enggak najis jadi apa ya? Jadi najis. Tuh, ya. Ini namanya kita tahu ilmunya, Pak. Ya, enggak bisa sembarangan kita pengen apa? Ya, mempraktekkan suatu hukum tuh, ya. Baik. Li'anna, ya, yusalahul ma tanajjas likillatihi, ya, karena dengan dia mencelupkan atau menceburkan baju atau pakaian yang terkena najis tadi ke dalam air yang kurang dari 2 kulah itu, kenapa? Itu menjadikan airnya itu apa? Menjadi najis. Apa alasannya? Likillatihi. Karena ya jumlah kapasitas air yang apa ya? Sedikit atau kurang dari 2 kula. Ya, tapi kalau lebih dari 2 kula nggak jadi masalah, ya. Wa yakfi an yakunal ma' ghamiran lin najasa ala sahih. Ya, cukup kata pengarang kitab ini, ya, tuh bagian yang terkena najis tadi cukup diapain? Disiramin aja. Ya, atau digosokin aja. Jangan harus diapain? Dicelubin. Contohnya Pak, kita pakai baju nih.
Ya. Bagian baju atau sorban lah, bagian sorban yang terkena najis cuma seucrit kalau bahasa yang sekarang tuh, dikit nih. Ya. Jangan semuanya kita cuci. Bagian yang terkena najis ini aja yang kita cuci, Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau kita cuci semua, pasti bakal memerlukan apa? Air yang lebih banyak. Ya, dan juga jangan kita apain? Kita celupin ke dalam air yang kurang dari berapa? 2 kula. Kenapa? Karena kalau kita celupin langsung ke air yang ya kurang dari 2 kula tadi, yang ada pakaian kita tetap najis, air itu jadi najis juga. Ya, tuh. Jadi cukup diapain? Siramin, ya, bagian terkena digosok-gosokin. Udah. Tuh. Kalau memang udah nggak ada baunya, udah nggak ada warnanya, udah nggak ada rasanya, berarti itu udah apa? Udah bersih tuh bagian kain ataupun pakaian yang kita pakai yang terkena najis. Tapi kan orang kita belagu, ya, kena najisnya seucit padahal seberapa senti gitu. Dicucinya semua. Ya, dicuci semua digabung sama yang lain dalam mesin cuci. Nah, yang lain kena najis. Ya kan? Harusnya kalau pakaian yang terkena najis jangan langsung dicampur dengan pakaian yang lain yang tidak terkena najis. Pisahin dulu sendiri. Ya, karena khawatir nantinya tuh. Contohnya anak bapak-bapak ngumpul, contohnya nih. Ya, bapak-bapak ada ngumpul gak? Contoh ada lah ngumpul. Ya, karena dia malu, bini ditaruh di dalam mesin dalam keranjang tuh. Ya, keranjang cucian kotor. Bininya langsung masukin aja tuh. Kemana? Mesin cuci, digiling bareng-bareng. Habis cuci selesai, kok malah bau pesing? Ya, yang kencing aki-aki. Ya, kalau yang kencing anak kecil mah kagak. Ya, nah ini nggak boleh. Akhirnya tadinya tidak terkena najis jadi tercemar kepada pakaian atau baju yang lain yang tidak kena najis. Tuh, ya. Memang kita harus benar-benar hati-hati, sekali lagi saya katakan itu. Bini kita juga kita harus kasih tahu. Ya, apalagi punya anak-anak yang udah mulai agak gede itu, yang kencingnya udah bukan nggak najis lagi, itu harus ngerti juga kita selaku seorang istri harus kasih tahu. Biar apa ya? Biar mereka itu paham ya cara ngapain membersihkan najis ya. Tuh. Wakila yustaratu an yakuna sab'atu ad'afil baul. Nah, ada pendapat yang mengatakan ya, cara menghilangkan baju atau pakaian yang terkena air kencing ya, itu minimal kalau pengen dibilang tuh baju itu menjadi suci, jumlah kadar airnya itu 7 kali lipat najis yang kena baju kita. Kita ngitungnya gimana Ustaz ya? Ya, ya kan kelihatan Pak, nggak mungkin air setetes bisa ngebasahin semua. Ya, contohnya tetesnya cuma ada di baju bekasnya diameter berapa? 2 kali 2 berarti kan cuma 4 senti. Ya, tuh. Nah kalau itu 4 senti ya cukuplah. Untuk najisnya itu hilang kita harus pakai air 4 kali 7 air yang ada. Berarti berapa itu? Contohnya airnya cuma terkena 10 mili. Ya, air kencingnya itu. Ya. Nah, untuk menghilangkan najisnya pendapat lain adalah mengatakan biar baju, pakaian, celana yang terkena najis ya 4 senti tadi hilang dan menjadi suci, kita harus mencucinya dengan berapa? 7 kali lipat air kencing yang ada. Berarti 4 kali 7 berapa? 28 senti air itu kita butuh. Ini ada pendapat yang mengatakan ya, tuh. Kenapa Pak? Karena najis sekecil apapun tetap najis. Haram sedikit apapun tetap haram. Ya, ada orang Ustadz saya minum khamar cuma dikit banget dah. Pengen tahu aja nyobain, nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kullu muskirin haramun. Ya, tuh setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Walau kana qalilan meskipun hanya sedikit. Ya kalau boleh dikit itu hukumnya boleh, kita berzina dikit doang boleh dong. Iya, cuma dikit doang Ustaz, habis itu nggak jadi. Boleh? Ya nggak kayak gitu. Ya, nggak ada istilah dikit ya menjadi boleh. Ya, sesuatu yang dikit menjadi boleh fi halatid darurah. Ya.
Kalau kita pengen minum, nggak ada air bersih yang bisa kita minum, ada khamr yang ada untuk memberlangsungkan hidup kita biar bisa lanjut hidup, kita minum khamr dan yang kita dibolehkan minum khamr itu biqadrihi. Sebatasnya ada. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, wad-darurah ya, keterpaksaan itu apa? Membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, tuh. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kaidahnya kan begitu. Ya. Keterpaksaan dibolehkan hanya sekedarnya saja. Jangan mentang-mentang dalam keadaan kita nggak ada air yang biasa kita minum kagak ada khamar satu botol kita tenggak tuh khamar. Nggak nggak boleh. Ya. Ya, dan juga nggak semua sesuatu yang haram kemudian karena darurat jadi boleh. Ya, enggak juga begitu, ya. Maaf ya, ada orang nanya ke saya, "Ustaz, maaf, saya udah menikah." Ya, terus ya, saya lagi dalam perjalanan tugas itu, maaf ya, saya lagi pengen banget sama istri saya. Ya, saya nyewa perempuan lain boleh nggak? Ya nggak boleh saya bilang. Kan darurat katanya. Oh, ini salah, penempatan darurat bukan kayak gini. Ya. Kalau seandainya boleh kayak gitu enak banget. Ya, terpaksa nih nggak ada perempuan yang pengen di itu, istri saya jauh katanya. Ya, ini nggak ada kondisi darurat dalam hal ini nggak ada. Nggak semua yang haram bisa diartikan boleh karena darurat ya. Nggak bisa, nggak semua tuh. Ya, nggak ada. Ya bisa dia itu. Ya kan? Kalau memang dalam keadaan ya terpaksa atau mendesak banget banyak cara. Gimana caranya? Ngaji makanya biar entar saya kasih tahu. Ya, kalau nggak ngaji nggak tahu. Ya, nggak saya bahas sekarang karena bukan pembahasannya nanti aja. Ya, tuh baik. Ya, nah itu ya mengenai cara membersihkan najis ainiyah. Ya, najis yang apa? Yang kelihatan ya, tuh. Contohnya Pak, najis itu terkena baju kita satu gelas. Berarti biar bisa dijadikan baju yang terkena tadi najisnya hilang, harus bersihnya pakai berapa gelas? 7 gelas. Ya, karena harus dilipat 7 kaliin. Ya, dengan apa? Dengan ya zat ataupun cairan yang terkena najis pada pakaian yang kita pakai atau tempat sholat. Ya, betul. Selesai sudah. Nah, sekarang kita akan membahas sekarang ya najis hukmiyah. Ya, najis yang enggak kelihatan. Ya, tuh. Wa amman najasatul hukmiyah. Ya, adapun najis hukmiyah. Fayustaratu fiha al-ghuslu aidan. Ya, disyaratkan juga harus diapain? Dicuci juga. Ya, meskipun enggak kelihatan tapi ada baunya. Ya, tuh. Berarti harus diapain? Harus dicuci juga. Walhasil annal wajib fi izalatin najasa ghusluha al-mu'tad bihaisu yanzilul ma ba'dal hasi wat tahamul safian. Tuh ya. Yang ya terpenting kata pengarang kitab ini ya, tuh annal wajib bagi kita untuk menghilangkan ya berbagai macam najis baik itu najis ainiyah ataupun najis hukmiyah itu harus diapain untuk cara ngilanginnya? Dicuci. Seperti biasa. Tuh, ya, tuh. Biar apa? Biar ya air yang habis nyiram tuh atau habis nyuci pakaian terkena najis itu apa? Tuh turun ke bawah tuh, ya, nggak akan nyampur lagi. Tuh, ya. Dan jadi baju itu menjadi sopi. Apa itu sopi? Menjadi bersih ataupun menjadi suci ya, illa baulul asobi. Nah, kecuali air kencing anak kecil yang mana itu yang belum makan ya apa-apa kecuali apa ya air susunya ya. Dan juga apa air kencing ini beda antara air kencing anak laki yang masih minum air susu dengan air kencing anak perempuan meskipun dia masih minum air susu
Ya, air kencing bayi perempuan meskipun dia belum minum belum makan yang lain kecuali ASI, nggak sama cara membersihkannya seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan yang lain kecuali ASINya. Ya. Nih, cara membersihkan najis laki perempuan aja beda. Ya kan? Kenapa beda, Pak? Di sini ya ada salah satu buku yang saya baca. Kalau anak laki kan kalau kencingnya searah. Ya, searah gitu. Kecuali kok dimain-mainin lain itu. Ya kan? Kalau perempuan, ya, perempuan itu kan bahasa kita itu belepetan. Ya, ibaratnya maur. Ya, tuh. Nah, makanya cara bersihin najis perempuan masih bayi ini nggak cukup dengan diapain? Dipercikin air. Ya, karena khawatir. Biasanya orang kalau nyembur ame buang biasa lebih belepetan mana tuh air? Nyembur, gitu kan mana tahu tuh air itu. Ya, tapi kalau kita siram sekedar itu aja yang kena. Tuh, ya. Tapi nggak cukup kalau bayi perempuan diapain? Cukup dipercikin nggak cukup. Itu adalah bayi laki-laki. Tapi kalau perempuan harus disiram. Ya. Tuh. Dan yang dipercik buat bayi laki-laki cukup pada bagian yang terkena najisnya deh. Jangan semuanya suk kayak dukun, jangan. Ya, yang terkena najis saja. Ya, begitu juga kencing perempuan bayi, ya, disiram pada bagian yang terkena najis saja. Ya, makanya tadi saya katakan, andai kata bagian tengah yang kena nih, Pak, jangan kita gelar tuh baju kita atau sorban kita siramin, yang lain jadi kena najis. Ya, kita ambil giniin dikit tuh, yang kena kita giniin, ya, siramin. Udah biar yang lain nggak kena najis. Ya, kan kadang kala kita salah. Banyak cara membersihkannya aja orang maaf ya, kadang seperti seorang pembantu aja yang nggak tahu cara kerja yang benar dalam sebuah rumah tuh, kadang banyak tuh. Orang kalau ngepel biasanya maju atau mundur? Ngepel, mundur kan? Ini ada PRT lagi ngepel, maju. Ya, habis dipel diinjak lagi. Ya kan? Habis dimaju dimundur lagi. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara apa ya? Ngepel yang benar. Makanya kan segala sesuatu itu harus ada apanya? Ilmunya. Ya, nggak apa itu, nggak segampang apa yang kita bayangin, ya. Tuh. Baik. Ya, kecuali bayi anak kecil. Allazi lam yat'am wa lam yashrab siwal laban. Ya, yang belum minum dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya, nah cara membersihkannya itu fayakfi fihi ar-rash. Ya, tuh cukup dengan diapain? Ar-rash itu artinya dipercikan. Kalau sekarang kan udah modern, Pak. Pakai semprot, serot, shower. Ya kan? Spray, maaf, ya, semprot gitu. Itu boleh gak? Boleh. Ya, karena sekarang udah modern, kalau tangan kan ribet sekarang tuh. Dulu kan belum ada semprotan. Sekarang udah semprot, kita semprot, serot gitu aja tuh. Bagian yang terkena najis tuh, ya, tuh. Wa fir min ya isabatil ma jami maudi al baul. Tuh. Nah, cara nyemprotinnya itu adalah disemprotkan tuh air yang pada bagian-bagian yang terkena najis aja. Ya, yang enggak terkena najis jangan diapain? Jangan disemprotin, jangan dicipratin air tuh, ya, tuh. Wa an yaglibal ma 'alal baul, ya, agar itu apa? Airnya itu ya bisa mengalahkan jumlah air kencing yang terkena najis tadi, ya. Jadi jangan sama, Pak. Ya, pik gitu doang, enggak. Biar benar percikannya itu. Tadi kan ada perkataan tuh pendapat minimal harus apa? 7 kali lipat air dari najis yang terkena najis tadi. Ya, tuh. Baik. Wala yustaratu fi dzalika as-sailani qat'an. Ya, dan tidak disyaratkan juga atau tidak diharuskan juga saat mencuci ya, pakaian atau tempat yang terkena najis anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI, enggak diharuskan airnya itu harus apa? Ngalir, enggak. Ya, nah masa orang nyemprot airnya ngalir ada enggak? Enggak ada. Ya, semprotnya kan dikit, seret 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 gitu doang. Ya, kalau disiram baru pasti apa ya?
ngalir. Ya, nah ini nggak harus tuh, ya, tuh. Qat'an, ya, tuh. Bahkan secara qat'i, artinya benar-benar nggak perlu harus tuh airnya ngalir, ya. Wasailan, ya. Wasailan wat taqatur huwal farqu bainal ghusli warash. Nah, ya. Ini ya menjadi suatu pembeda. Kalau tadi saya katakan yang airnya ngalir, ya berarti itu diapain? Cuci. Ya, tapi kalau yang disemprot nggak harus ngalir airnya. Ya, kecuali nyemprotnya berlebihan kali. Nah, ini nggak diharuskan, meskipun terjadi juga nggak apa-apa. Nggak ngalir aja boleh, apalagi sampai ngalir. Ya, tuh untuk lebih apa? Lebih yakin lagi. Ya, tuh. Wa'lam annahu la yustaratu fil ghusli al qasdu. Nah, ya, begitu juga saat kita akan membersihkan najis tidak diharuskan niat. Ya, jadi kita ingin bersihin najisnya, Pak. Niat dulu nawaitu izalatin najasah fis saub, ya. Aku niat membersihkan najis di baju, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi orang udah nyuci, udah nyiramin bagian terkena najis tanpa ada niat aja, ya, itu udah nggak apa-apa. Ya, ada orang bajunya terkena najis, ya, nggak ada air yang biasa dia pakai untuk cuci, tahu-tahu kecebur empang, ya, atau kesiram air hujan, itu udah suci baju kita, Pak. Ya, udah suci. Kenapa? Karena air yang turun itu dari hujan udah jelas pasti melebihi bukan 7 kali lipat lagi, ya, berkali-kali lipat, ya, atau dia kecebur di empang atau di kali yang airnya bersih, ya. Ya, tuh kecebur bajunya tuh, udah suci udah tuh. Ya, heeh, nggak perlu dia cuci lagi. Kenapa? Air yang mengalir itu tidak akan terkontaminasi dengan najis. Ya, makanya kita nggak boleh, Pak, kita ya kencing di suatu tempat yang airnya diem, nggak boleh. Ya, yang airnya tergenang tuh nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti orang tuh pakai buat apa-apa. Ya, tadi pakai orang lagi ya mendesak, ya, nyuci tangan dibuat apa itu? Dibuat kumur-kumur. Dosa kita tuh, Pak. Ya, kenapa? Sebab kita pipis sembarangan, orang yang nggak tahu, tahu-tahu dia pakai air bekas kencing kita. Tapi kalau dia mengalir nggak jadi masalah. Ya, seperti air laut tuh kan jumlahnya berapa? Kul lah itu. Ya, tuh. Ya kita aja, Pak, habis junub, ya, pengen gampang ngilangin mandi wajib kita itu, nyebur aja berenang. Sah gak tuh? Sah banget, apalagi sampai nyelam berapa detik. Ya, udah basah semua ada tuh, bukan luarnya doang, dalam-dalam itu basah kita tuh. Ya, itu. Gampang, Pak, ya. Dalam apa? Cara mandi mandi wajib tuh, ya. Jadi apa? Tidak diharuskan ngapain? Baca niat saat kita ngapain? Untuk menghilangkan najis, ya, tuh. Kama lau sabbal ma ala saubin. Ya, seperti ya seseorang yang memercikan air pada pakaian, la yaqsudu, ya, enggak ada niat dia ingin membersihkan baju yang terkena najis tadi, fa innahu yathar. Ya, maka baju yang udah dibersihin pakai air tadi karena terkena najis, meskipun dia enggak niat, udah dikatakan tuh bajunya apa ya? Suci. Ya, masa nyuci baju aja pakai niat, Pak. Ya, lama banget itu. Ya, bajunya yang terkena ada 7. Ya 7-nya niat baca lama itu. Ya, tuh. Baik. Wa kadza iza asabahu matarun. Nah, ini. Demikian pula apabila baju yang terkena najis tadi tersiram oleh air hujan au sailin wadi'in, ya, tuh, atau dia apa? Ya, terkena air yang mengalir, ya, tuh, ba'duhum al-ijma' ala zalik, sama hukumnya. Baju tadi udah dikatakan udah suci lagi, tuh, Pak. Ya. Jadi kalau gitu Ustaz, kalau ada baju terkena najis, ya, jemur aja dah biar najisnya hilang sampai turun hujan. Ya, kalau kita kadang kan bukan najis, Pak. Ya, kita pengen baju kita bersih. Ya kan? Kan kalau kena air hujan, apalagi air hujan kadar air hujan sekarang itu
ya udah terkontaminasi dengan apa? Polusi. Ya, Bapak bisa lihat aja, kita punya mobil, Pak, habis kena hujan, habis itu kering, Pak, itu menjadi apa itu? Debu, kotor, ya. Karena apa? Karena kualitas air hujan sekarang nggak seperti dulu, ya, itu. Jadi jangan disamain, ya. Tapi kalau untuk menghilangkan najis, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tapi dalam rangka untuk mencari kebersihan, saya kira nggak cukup dengan kita nyuci baju, kita langsung jemur nungguin hujan turun. Ya, nggak bersih, Pak. Ya, apalagi bajunya model orang kita banyak daki, kan harus diapain tuh? Dikucek, digosok ya gitu, ya, pakai mesin cuci aja kalah mesin cuci, ya, nggak bersih. Apalagi hanya sekedar apa ya, kena air hujan. Biarin Ustaz kalau musim hujan kan berkali-kali hujan, iya, yang ada baju kita rontok, ya. Jadi apa itu, baju kita jadi lapuk, kebanyakan sering kena air, ya, itu. Baik. Lakin Ibnu Syuraih wal Qaffal, ya, akan tetapi Ibnu Syuraih wal Qaffal wallahu a'lam bishawab. Nanti ya, kita sedikit dulu kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya?